Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para Bapak Kepala Desa Teluk yang sudah hadir di sini. Selamat pagi Pak. Ada Ibu Direktur Citra Indonesia, selamat pagi Bu. Nah, ada juga teman-teman Bitrawan dan Bitrawati, selamat pagi teman-teman. Ada juga teman-teman kelompok, selamat pagi. Ibu-ibu semua, bapak-bapak. Iya, jadi hari ini dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, Pak Kades, kan hari ini nih sama ada Bu Direktur Citra Indonesia, kita memperingati Hari Pangan Sedunia di Desa Teluk, dan di depan kita sebenarnya sudah disuguhkan ada berbagai pangan sehat, pangan lokal yang tentunya juga organik ya teman-teman ibu-ibu. Iya, jadi kenapa pemerintah desa Teluk ini mau memperingati Hari Pangan Sedunia? Apa sih Pak latar belakangnya kok mau memperingati Hari Pangan Sedunia ini di kantor desa Teluk Pula ini kan Pak? Iya, gimana Pak? Ya, alhamdulillah bahwa hari peringatan pangan sedunia ini ya memang saya kira wajib kita peringati, terlebih kita syukuri, karena yang namanya pangan ini adalah sumber kehidupan, terlebih pangan yang sehat. Jadi pangan sehat untuk masa depan kita semua, anak cucu kita semua. Jadi untuk mencapai makanan yang sehat, tentunya kita Pak Bu harus melestarikan bumi kita, karena makanan yang sehat tentunya dapat dari bumi yang sehat pula. Jadi juga Bu, kita harus melestarikan bumi ini memang salah satu daripada hukum agama kita. Yang pertama, kita harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, kita berhubungan dengan sesama yaitu manusia, dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berhubungan dengan alam semesta, karena alam semesta inilah yang memberi kehidupan dan yang memberi pertolongan kepada kita, karena segala hasil yang kita nikmati yaitu hasil dari bumi kita. Jadi itulah dasar kita untuk memperingati Hari Pangan Sedunia ini, sembari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dan memberi contoh, mengajak kepada masyarakat kita, memberi contoh apa-apa yang di hadapan kita ini merupakan makanan pokok tradisional yang murni, yang tidak terpengaruh oleh pupuk kimia. Jadi kedepannya juga mengajak kita semua, kota BPN, Babinsa, dan semuanya instansi yang terkait, agar nanti kedepannya untuk melestarikan semua ini kita harus memupuk dengan pupuk yang tidak berbau kimia ataupun pupuk kompos. Jadi itulah Bu makna kita atau tujuan kita hari ini. Ya, menarik ini. Pak Kades sendiri bilang bahwa sebenarnya pangan sehat itu adalah masa depan yang sehat. Tetapi untuk menuju pangan yang sehat itu kita juga harus menjaga bumi sehat juga. Jadi kalau bumi sehat, alam lestari, maka pangan juga akan sehat. Tentu juga tadi ditekankan Pak Kades bahwa produk-produk pangan yang sehat itu dihasilkan oleh tangan-tangan kita yang melakukannya juga sehat dan memberikan pupuk ataupun sistem pertaniannya juga yang sehat. Tentunya mungkin kalau istilah di zaman sekarang organik, kira-kira gitu ya. Iya. Nah ini nih dari Pak Kades, dari Direktur Citra sendiri gimana ini Bu? Kenapa kita harus memperingati Hari Pangan Sedunia, dan kalau kita lihat tema hari ini, bumi adalah kehidupan, pangan sehat adalah masa depan. Seperti apa sih tujuan Citra Indonesia memperingati Hari Pangan Sedunia pada tahun ini? Gimana Bu?
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Teluk, khususnya Bapak Kades beserta jajarannya, karena hari ini sudah bersedia bekerja sama dengan Mitra, tentunya juga hadir di sini pada ibu-ibu kelompok dampingan Mitra. Yang ini suatu momentum yang luar biasa. Kita memperingati Hari Pangan langsung di desa dan didukung oleh pemerintah desa setempat. Yang kedua, kenapa Mitra punya komitmen setiap tahun memperingati Hari Pangan? Bagi kami Hari Pangan ini mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, bahwa seluruh sumber daya pangan yang ada di desa, khususnya pangan-pangan yang ada di atas meja ini yang itu berasal dari desa, itu harus kita jaga. Jadi momentum Hari Pangan ini mengingatkan supaya sumber daya pangan yang ini adalah sumber daya protein yang luar biasa itu harus kita jaga, harus kita lestarikan, harus kita promosikan, harus kita nikmati juga sebagai sebuah makanan sehat. Jadi Mitra setiap tahun memperingatinya karena komitmen Mitra setiap tahun itu melestarikan pangan-pangan sehat ini agar dapat dilestarikan dengan baik, sehingga pangan-pangan yang berasal dari desa ini tetap lestari sampai kapanpun. Begitu kan? Ya, mungkin kita bisa sambil menikmati pangan-pangan sehat yang ada di sini. Barangkali bisa diperkenalkan kalau misalnya di sini tidak tersedia beras gitu ya. Apakah misalnya pangan-pangan yang ada di sini, apa ini namanya? Kira-kira bisa nggak ini menggantikan beras? Kalau sekarang ini heboh masih pada impor beras mahal. Kalau pangan lokal yang sehat juga organik ini bisa nggak kira-kira ya Pak? Dengan direktur siapa yang sini cocoknya Pak? Nama-nama lokalnya kira-kira ya. Saya nggak kenal pula ini Pak, apa namanya? Saya tahunya ini keladi. Ini jagung, tentunya kita semua tahu bahwa ini sumber protein yang luar biasa. Ini ubi, ini pengganti nasi, jadi bagi orang diabetes makan ubi ini sangat baik sekali untuk kesehatan. Yang lain-lain ini kayaknya bahasa lokalnya apa ya Pak ya? Kalau bahasa Teluknya. Misalnya ini Pak, dan itu di mana? Di sini akan saya perkenalkan makanan-makanan lokal atau tradisional kita yang tidak kalah pentingnya untuk sebagai pengganti beras ya Bu ya. Di sini kalau di sini udah nggak asing Bu, ini namanya tiwul. Yang mana Pak? Ini tiwul yang bahan bakunya dari ubi dan kelapa, dan ini merupakan makanan tradisional yang asli. Dan kalau ini ondol-ondol ya Bu ya, ondol-ondol juga dari ubi. Jadi semua bahan dasarnya dari ubi ya Pak ya? Dari ubi dan jagung. Jadi intinya jagung dan ubi inilah makanan pokok tradisional Ya, kita. mungkin bisa sambil dicicip Bu. Kira-kira Pak Kades, Bu Direktur mau nyicip yang mana ini? Kalau saya yang ini deh, kayaknya kok asing ini masih di Medan, saya jarang saya temukan ini. Di mana? Ya, ini apa namanya? Gemblong. Ya, ini juga makanan yang gemblong ya, gemblong lain lagi artinya. Juga makanan yang luar biasa. Kades mau yang mana? Kalau saya sama Mau dicoba nyicip? di keladi ini selain proteinnya banyak Bu, ini juga bisa mengobati penyakit gula lambung. Jadi saya pernah merasakan sakit lambung Bu, makanya ini keladi udah berapa bulan, alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah. Ini semua organik ya ibu-ibu ya? Ya, organik tanpa pupuk kimia ya Bu ya. Jadi betul-betul sehat Pak Kades karena tidak ada unsur kimia di dalamnya ini. Ya, jadi kalau ini jadi makanan terbuat dari ini makanan lokal, ada keladi, mungkin ada ubi, ada jagung, kacang, terus tadi ada tiwul dan lain-lain. Di sini juga ada buah. Ternyata ada buah lokal juga di sini. Ya Pak? Ada jambu, ada belimbing dan jeruk, pisang, salak, apa namanya ini? Duku,
Pak Kades ini juga ada di sini ya? Ada, walaupun ini bentuknya Termasuk jambu ya Pak? kurang mulus Bu ya. Tapi itu tandanya Bu, itulah tradisional Bu, organik. Kalau yang bagus-bagus Bu, itu artinya udah pakai kimia racunnya Bu. Jadi salah satu tandanya kalau daun apa sayuran, buah-buahan masih ada bercak-bercak sedikit, itu tandanya memang itulah Bu yang asli Bu, tidak mengandung kimia. Termasuk ini ya Pak? Termasuk pisang juga, walaupun agak jelek. Walaupun dia pecah, tetapi Ini organik murni Bu. Jadi kalau yang mulus-mulus itu malah beracun Bu. Jadi kita jangan salah praduga. Jadi kayak durian lah Bu ya. Walaupun berduri alhamdulillah isinya bagus. Yang agak kedodok Bu, mulus kulitnya tapi hatinya berserat. Jadi inilah tanda-tanda yang murni Bu ya, walaupun bercak-bercak inilah tanpa mengandung kimia atau racun, jadi alami, pakai organik Bu. Walaupun bentuknya kurang bagus, tapi untuk kesehatan alhamdulillah lebih bagus. Ya, artinya kalau tadi di sana ada makanan, di sini ada buah, saya lihat juga ada minuman ini. Saya nggak tahu apa organik ini Pak, sebentar direktur sama Pak Kades. minuman. Ada yang bisa menjelaskan ibu-ibu kira-kira ini minuman apa namanya dan apa kira-kira manfaatnya? Ya, bisa menghilangkan capek-capek juga. Silakan Pak Kades dicoba biar protoknya. Katanya untuk stamina. Kalau yang ini Biar air protok. serai. Ini saya mau ini. Ini dari Air serai. Iya, serai. Sama jeruk melon. Apa jeruk kasturi. Jadi artinya di Desa Teluk ini selain makanan, mantap ya Pak ya? Ya. Selain makanan yang memang semuanya organik, makanan untuk kita konsumsi, buah-buahan juga ternyata untuk kesehatan di Desa Teluk juga sudah digalakkan juga ya Pak, jamu tradisional untuk kesehatan ya. Sebagai penutup kita pada hari ini Pak Kades dan Bu Direktur Mitra mungkin bisa diperkenalkan juga oleh kelompok kita. Ini adalah kompos, bahan dasarnya dari alami Bu. Ini murni kompos dan ini tidak terbuat atau tidak tercampur dari bahan-bahan kimia. Ini mutlak dari bahan alam. Limbah yang tidak terpakai kita gunakan dan kita komposkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman ini Pak, yang sudah kita panen Pak. Salah satunya ini adalah limbah air kelapa Bu. Limbah air kelapa itu nutriennya cukup tinggi dan membuat tanaman ini menjadi subur dan buahnya dipastikan rasanya pasti manis, seperti halnya jambu madu. Semanis madu. Semanis madu. biasanya untuk tanaman apa itu Pak? Sayur-sayuran, padi atau apa? Oke, kita jelaskan lagi. Ini adalah kompos ini multifungsi. Ini 1000 fungsi, baik itu tanaman di darat maupun di air, baik itu tanaman keras maupun tanaman buah-buahan atau sayur-sayuran. Karena kami sudah SL setelah lapangan Bu, padi ini kita menggunakan pupuk kompos baik itu pupuk padat maupun pupuk cair, itu hasilnya maksimal. Dalam per hektar bisa kami jelaskan kembali, itu mulai penyiapan lahan, tanam dan sampai air panen itu 112 hari dan hasilnya 7 ton 300 Bu, murni tanpa menggunakan kimia. Tepuk tangan dong buat kita semua. Bagus ternyata. Baik Pak. Artinya sebenarnya kalau kita mau menggunakan apa yang ada di alam, tidak tergantung dengan pupuk kimia, sebenarnya hasilnya juga sangat bagus ya Pak ya. Bagus, sangat Bu. tinggi, tidak kalah dengan konvensional ya. Oke, baik. Sebagai penutup acara kita hari ini, kita pengen nanya nih Pak Kades. Ternyata di sini ada padi, ada tadi penghasil buah-buahan, ada pangan lokal, kemudian juga masyarakat kita sudah
menyiapkan bahan-bahan untuk pertanian di sini untuk pertanian organik. Kira-kira apa harapan Pak Kades ke depan dan yang mungkin itu bisa menjadi harapan masyarakat Bapak juga? Jadi harapan kami pemerintah desa Telu yang pertama ya Bu ya, supaya dapat bersama-sama melestarikan alam semesta ini. Yang pertama, karena apapun segala jenis apapun makanan yang sehat pasti didapat dari alam. Jadi agar semua dapat melestarikan menjaga alam ini, dan insyaallah kedepannya kita akan lebih sehat, lebih bagus dengan makanan-makanan yang sehat. Dan insyaallah dengan makanan sehat, sehat jasmani kita, dengan sehat jasmani insyaallah sehat juga rohani kita juga ya Bu ya. Jadi insyaallah kita semua berkat makanan sehat nantinya dapat menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Jadi itulah pengharapan kita, dan insya Allah kalau ketersediaan lahan desa Telu alhamdulillah masih luas, dan apa yang kita saksikan di depan kita ini semua, inilah yang bakal kita lestarikan demi kelestarian kehidupan kita yang sehat. Itulah harapan kami. Baik, terima kasih Pak Kades. Ibu Direktur Mitra, tadi kalau harapan Pak Kades untuk desa Telu sendiri sebenarnya Pak Kades dan masyarakat tentunya bersama-sama akan lebih menyiapkan alam dan lahan untuk ketersediaan pangan yang sehat di desa Telu. Kalau Ibu Direktur Mitra selaku ini nih organisasi pemberdayaan masyarakat di desa, kira-kira apa harapannya ke depan untuk desa Telu dan mungkin untuk desa-desa di Sumatera Utara kaitannya dengan pangan? Baik, terima kasih. Seperti pesan kita yang ada di spanduk bahwa mungkin ada kehidupan pangan sehat adalah masa depan. Jadi Pak Kades perlu kami sampaikan bahwa di desa Bapak ini ada kelompok dampingan mitra yang itu berasal dari masyarakat Bapak yang sudah kami dampingi cukup lama. Salah satu kegiatannya itu di samping membuat pupuk organik, jadi mereka mengolah lahan pertanian dengan cara tidak menggunakan pupuk kimia, lalu melestarikan pangan-pangan lokal seperti ini. Jadi harapan kami dari mitra supaya mereka ini mohon didukung Pak, didukung supaya dalam mereka melakukan kegiatan dan melestarikan sumber daya di desa Bapak ini, mereka punya semangat, mereka punya komitmen yang kuat untuk melestarikan bumi, menjaga pangan lokal, sehingga warga Bapak khususnya warga desa Teluk ini dengan mengkonsumsi pangan organik, dengan mengkonsumsi beras organik akan menjadi lebih sehat dan bisa mendukung pembangunan Bapak di desa Teluk ini. Itu barangkali Ibu Ros. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk akhir kegiatan kita hari ini, kami dari Mitra Indonesia mengucapkan terima kasih banyak buat pemerintah desa, Bapak Kepala Desa dan seluruh personil yang hadir di sini dan yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan rasa capek, rasa lelah. Mudah-mudahan ini rasa lelah kita ini menjadi lillah ke depan, menjadi berkah buat desa Teluk dan teman-teman semua dari kelompok yang ada di desa Teluk, desa Telaga Jernih dan desa Kebun Kelapa yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga atas supportnya semua, kebersamaan kita dan teman-teman kru mitra yang tidak asing lagi. Terima kasih kami ucapkan semua dan salam penutup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.